Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, dengan NIM 2017 041 0064. Di sini saya akan menjelaskan apa itu unicorn. Unicorn itu sering dihubungkan dengan startup. Sebenarnya itu unicorn itu didefinisikan sebagai sebuah startup yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Jadi kalau startup yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar, mereka akan dikategorikan sebagai unicorn. Nilai valuasi itu bisa didapatkan dari investor publik ataupun swasta. Salah satu unicorn yang ada di Indonesia yaitu OVO. OVO merupakan e-wallet yang memudahkan pengguna, karena OVO itu aplikasi e-wallet. Jadi orang-orang yang sekarang ini mulai beralih dari dompet yang konvensional, yang mereka membawa uang tunai di dalam dompet mereka, kemudian berubah, mereka membawa uang mereka itu tidak dalam bentuk tunai lagi, tapi dalam bentuk elektrik. Jadi sehingga mereka membawa barang saat mereka berjalan kemanapun mereka akan membawa dompet yang cuma isinya kartu-kartu penting seperti KTP, SIM, kartu ATM juga. Mungkin mereka juga masih akan tetap membawa uang tunai, tapi tidak dalam jumlah banyak, karena uang mereka itu telah dikonversikan dari uang tunai menjadi electronic money atau uang elektronik yang ditempatkan di dalam OVO. Nah, OVO itu memiliki berbagai fitur, itu sangat memudahkan untuk penggunanya. Jadi para pengguna itu kan sekarang itu sudah memiliki smartphone. Jadi mereka akan melakukan transaksi melalui smartphone. Jadi kayak mereka membeli barang, misalnya anggap aja mereka kayak membeli minuman boba gitu kan. Mereka bisa membayarnya hanya dengan melakukan scan QR yang ada di toko tersebut. Setelah mereka scan QR, mereka bayar dengan mengetikkan berapa jumlah yang harus dibayar, kemudian akan oke terus. Ya seperti itu, gampang kan. Jadi tidak ada lagi uang kembalian yang receh-receh itu, mereka nggak ribet lagi nyimpennya, karena mereka udah masuk otomatis terpotong di dalam e-wallet mereka. Biasanya juga OVO itu memberikan kayak seperti cashback, kalau cashback berapa persen saat membeli pakaian atau minuman gitu kan. Terus juga dapat diskon dalam membeli gitu. OVO itu juga sekarang bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti perusahaan Grab dan Tokopedia sebagai sarana membayar mereka, agar mereka membayar gak perlu ke ATM lagi, cuman mereka lewat aplikasi Tokopedia atau Grab sendiri langsung bayar di situ di aplikasinya. Jadi OVO, Tokopedia dan Grab itu mereka saling berhubungan, meskipun mereka membuka Grab misalnya, Grab itu masih tetap bisa menggunakan OVO pembayarannya, ya kan, gampang. Kemudian bisnis yang dilakukan oleh OVO itu, mereka melayani konsumennya dengan menggunakan dompet digital
sehingga mereka memudahkan pembayaran listrik, beli pulsa, membayar uang sekolah, atau yang lainnya. Setiap transaksi melalui OVO itu mereka operator biasanya menerima uang antara 1-3% dalam setiap pembayarannya. Ini belum termasuk komisi yang didapat oleh e-wallet ketika bekerja sama dengan perusahaan e-commerce. Bayangkan saja misalnya Tokopedia mencetak omset minimum 1 triliun per bulan, lalu anggap aja dikenakan 1% aja setiap transaksi dengan e-wallet OVO, maka 10 miliar udah pasti diterima oleh perusahaan OVO. Kemudian OVO juga mendapatkan keuntungannya itu dengan top up biasanya kalau top up OVO dikenakan biaya Rp1.000. Jadi mereka itu anggap aja gini, misalnya setiap menit ada 1000 transaksi, jadi 1000 dikali 1000 ada 1 juta. Nah jadi mereka kemungkinan dalam setiap menit atau beberapa menit mereka sudah menghasilkan 1 juta, karena itu hanya dengan biaya top up. Kemudian juga yang kedua, OVO mengenakan biaya bulanan kepada vendor atau penjual yang sudah memakai OVO untuk pembayaran mereka. Ini membuat strategi ini membuat agar vendor tidak merasa tidak menjalankan bisnis. Maksudnya mereka membuat strategi ini agar semua vendor tidak merasa tidak seperti menjalankan bisnis dengan lancar apabila tidak memiliki OVO. Jadi mereka menggunakan OVO untuk memperlancar transaksi mereka. Ini konsepnya seperti membayar administrasi seperti itu. Kemudian untuk biaya iklan itu biasanya OVO membebankan iklan mereka itu bekerja sama yang dengan OVO. Jadi misalnya Tokopedia bekerja sama dengan OVO, terus mereka OVO ingin membuat iklan, jadi yang menanggung biayanya itu Tokopedia misalnya seperti itu. Terus kemudian OVO sekarang ini memiliki jangkauan QR code itu udah banyak, hampir di seluruh Indonesia sudah memiliki QR code. UMKM yang ada di seluruh Indonesia itu target dari OVO sendiri itu seluruh UMKM yang ada di Indonesia itu sudah menggunakan QR code dari OVO, sehingga itu bisa memudahkan pelanggan dan juga pemilik usaha tersebut untuk menjalankan bisnis mereka. Jadi yang untuk tahun ini kira-kira baru sekitar 30 ribuan UMKM yang udah menggunakan QR code di seluruh Indonesia. Jadi di sana mereka itu cukup dengan memindai QR code saja untuk melakukan pembayaran kan. Jadi itu lebih mudah dan lebih cepat karena mereka yang membayar cuma mengeluarkan HP terus scan, dan yang penjual mereka cuma melihat notifikasi apakah sudah masuk atau belum, seperti itu. Jadi mereka nggak perlu mengeluarkan uang lagi kan, kayak dari kasir mengeluarkan uang untuk kembalian, terus juga yang pembeli itu juga nyimpan uang recehnya gimana kan, ribet ada ribet gitu kan. Sekarang udah lebih mudah. OVO juga digunakan untuk berbagai macam, udah banyak. Jadi kan seperti yang dikatakan tadi, seperti pembayaran listrik, pembelian pulsa, terus untuk pembayaran parkir juga bisa, bayaran tol, terus juga ada toko merchant yang gede-gede misalnya kayak Matahari, Hypermart, itu udah menggunakan OVO untuk pembayarannya. Jadi untuk kasir-kasirnya juga ada dikhususkan untuk yang pelanggan untuk
pembayaran melalui OVO, ada di sebelah misalnya ada 5 kasir. Jadi misalnya ini 2 untuk pelayanan pembayaran melalui OVO, terus 3 ini yang melalui tunai. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu yang dapat diambil dari penjelasan tadi itu, untuk membangun startup kita perlu memikirkan hal baru yang diperlukan di daerah tersebut. Nah, terus karena itu ya merupakan produk yang baru, terus juga inovatif, sehingga itu inovatif dan berguna ya, sehingga itu membuat orang-orang akan menggunakan produk kita. Jadi kayak OVO itu karena mereka memikirkan di Indonesia baru sedikit yang pas mereka membuat pada tahun 2017 itu banyak orang yang mulai tertarik. Ya memang nggak langsung semua, jadi sedikit demi sedikit dulu mereka mulai berpindah ke OVO, maksudnya dari dompet konvensional menuju ke dompet elektrik. Terus juga OVO ini memiliki fasilitas dan kemudahan yang cukup bagus. Mereka juga memfasilitasi untuk mitra-mitra mereka, tapi mereka juga memiliki timbal balik. Jadi OVO itu tidak akan rugi, malah menurut saya nanti semakin ke depan hampir semua orang akan menggunakan e-wallet, seperti itu, e-wallet OVO. Kemudian juga kita dalam membangun startup itu tidak perlu ragu dalam melakukan kerjasama terhadap perusahaan lain. Itu akan membantu kita semakin banyak orang yang mengenal dengan produk kita tersebut. Dan yang terakhir kan, startup itu kayak memberikan diskon, seperti memberikan kayak potongan harga, terus cashback juga. Itu perusahaan memerlukan itu. Jadi sebenarnya mereka juga untungnya mungkin kan terlihat banyak, sebenarnya itu juga dipotong seperti itu. Jadi kenapa mereka melakukan itu? Biasanya itu disebut dengan membakar uang. Itu dilakukan agar para konsumen itu semakin tertarik dan semakin memakai produk mereka lagi, sehingga karena banyak yang sudah tahu bahwa menggunakan OVO itu sangat menguntungkan, jadi otomatis OVO itu nanti akan berdiri menjadi perusahaan unicorn paling atas dalam bidang e-wallet ya, dalam ekonomi. Jadi itu cukup bagus. Nah, karena itu kemajuan teknologi sekarang, OVO itu dibuat karena itu sangat memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli. Jadi yang melakukan transaksi jual beli itu mereka kayak nggak perlu lagi mengeluarkan dompet, terus menunggu kembalian. Terus juga kan yang dari pemilik toko itu juga, mereka pemilik toko atau yang penjaga kasir itu kan ada kadang-kadang yang tokonya itu, UMKM-nya itu tidak memiliki kasir, gimana maksudnya, tokonya itu bekerja sambil jadi kasir. Jadi kalau mereka menggunakan OVO, mereka itu cukup mengecek apakah uang dari e-wallet pembeli tersebut sudah masuk ke UMKM tersebut, dompet UMKM tersebut. Sini itu cukup mudah sih menurut saya. Kemudian juga itu juga menghemat waktu.
juga meningkatkan kinerja dari pekerja dari UMKM itu, karena mereka nggak perlu mengeluarkan waktu lebih untuk kembalian seperti itu. Juga yang konsumennya juga mereka kayak misalnya terburu-buru, mereka juga enak gitu, gampang. Jadi mereka cuma tinggal scan, terus udah barangnya udah dapet, scan, struk pembelian udah keluar, tinggal diambil, seperti itu aja. Nah, terus juga mereka nggak memikirkan uang-uang receh lagi seperti itu. Meskipun mereka tetap membawa uang cash ya, tapi uang cash itu mungkin diperlukan untuk urgensi seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang workshop, menurut saya nanti di masa depan itu semua orang akan beralih dari dompet konvensional ke dompet elektronik. Jadi karena akan semakin mudah dalam melakukan transaksi, tidak perlu repot-repot lagi mengeluarkan kembalian, mengeluarkan uang, menyimpan uang receh. Jadi nanti untuk di masa depan produksi untuk dompet sendiri nanti tidak ada dompet yang gede-gede seperti itu lagi. Nanti paling tidak nanti dompetnya bakal seperti ini. Dompetnya untuk menyimpan kartu-kartu dan uang dalam jumlah yang tidak banyak, karena ini dompetnya cuma bisa menyimpan berapa lembar uang saja yang bisa disimpan. Jadi kemungkinan masa depan dompet yang gede-gede itu tidak akan banyak lagi, dan banyak akan mengeluarkan dompet untuk kartu-kartu seperti ini. Kemudian juga di masa depan, karena banyak yang menggunakan e-wallet dan pembayarannya tentu pertama menggunakan sistem juga, jadi kemungkinan untuk masa depan tidak ada kemungkinan kasir juga tidak akan ada. Jadi yang frontliner di toko itu ya kasir seperti itu, mereka akan menggantinya dengan QR code. Nah, mungkin tidak ada lagi yang jaga di kasir, tapi di situ ya kemungkinan kalau tidak ada jaga kasir itu kita tidak tahu apa orang itu udah bayar atau belum. Ya mungkin nanti kedepannya sistem dari OVO juga akan lebih maju lagi, jadi mereka cuman scan terus udah ada list harganya, tidak perlu mengetik nominal lagi. Jadi itu akan memudahkan pembeli seperti itu. Dan di masa depan nanti karena frontliner di toko-toko itu nanti akan digantikan oleh sistem. Nah, kemungkinan yang banyak dicari nanti mereka yang akan bekerja dalam bidang sistem komputer, bukan sistem komputer sih, sistem dalam aplikasi tersebut. Jadi mereka di masa depan itu akan lebih banyak mereka yang akan bekerja di situ. Jadi mereka kayak bekerja meningkatkan keamanan dari OVO sendiri, sehingga OVO itu lebih aman dari dompet e-wallet yang lain. Kemudian tidak disadap atau kayak disadap atau diambil uangnya oleh pihak hacker, karena ya itu kemungkinan terjadi karena
semakin maju teknologi, orang-orangnya pun akan semakin maju juga. Karena itu kita perlu orang yang bisa menggunakan sistem pertahanan untuk security-nya lah, sehingga mereka itu lebih aman dalam menggunakan OVO. Mereka tidak perlu takut lagi bahwa uang mereka nanti akan diambil oleh hacker atau sebagainya, seperti itu sih menurut saya dalam pandangan masa depan bisnis OVO. Sekian, terima kasih.